Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas dipandu firman Tuhan. Dari Kejadian 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat percaya bersyukur karena terang Tuhan telah memandu kehidupan kita. Terang itu kita sambut dengan sukacita karena dia menyisihkan kegelapan yang menakutkan. Terang itu membuat semuanya kelihatan. Melihat yang baik dan yang buruk. Kita dapat melihat keindahan dan kita juga dapat melihat arah tujuan hidup kita. Terang itu kita sambut juga dengan sukacita karena dalam terang itu ada harapan yang baru. Maka karena itulah kita memulai aktivitas hidup yang baru setiap datang terang itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dengan terang Yesus, saudara-saudaraku, kita akan diambil dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita tidak ketakutan dalam kehidupan ini lagi. Saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan melihat jauh bahwa kebutuhan hidupnya sudah ditanggung oleh Tuhan. Maka ketakutan akan jaminan hidup, ketakutan akan kebutuhan hidup, dan ketakutan juga akan masa depan, tentunya tidak akan ada lagi bagi orang yang sudah hidup di dalam terang Yesus Kristus. Orang yang ketakutan akan apa yang dia makan dan minum besok, orang yang ketakutan akan hari besok dan masa depannya, adalah orang yang dikuasai oleh kegelapan hatinya, yang tidak dapat melihat jalan kehidupan yang telah diberikan dan yang telah sudah kita terima daripada Yesus Kristus. Kemudian, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus akan melihat dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang dikuasai kegelapan, dia akan hidup membabi buta. Dia akan melihat segala hal sama saja. Sepanjang itu boleh dibenarkan bersama oleh masyarakat di sekitarnya, dan sepanjang itu menguntungkan dan menyenangkan hatinya. Maka hal-hal buruk, kebohongan, dan juga penipuan itu sah-sah saja bagi mereka karena itu dianggap sebagai satu hikmat dan kebijakan dunia. Hal itu bisa saja terjadi dalam hal politik dan dalam hal kehidupan keseharian. Karena itu orang yang sudah di dalam terang Yesus Kristus harus mau meninggalkan kegelapan yang demikian. Karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita tahu berbohong adalah salah. Kita tahu menipu adalah salah. Kita tahu berzina adalah salah. Kita tahu membunuh adalah salah. Maka dengan terang Kristus, kita harus meninggalkan semuanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, orang yang sudah dipandu terang Kristus dalam kehidupan, akan dapat melihat segala keindahan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang dapat melihat berkat, melihat kebaikan, melihat keindahan-keindahan hidup, hidupnya akan bersukacita dan penuh pengucapan syukur. Karena dia melihat setiap matahari terbit, selalu ada sukacita dan keindahan di sananya. Tetapi orang yang dikuasai hatinya oleh kegelapan, akan melihat suram dalam kehidupan ini. Semuanya salah, semuanya serba membuat menderita, semuanya serba menyebalkan, semuanya serba menjengkelkan. Dan tidak ada sukacita bagi dia, karena sepanjang hidupnya dia akan bersungut-sungut dan menggerutu. Sepanjang hidupnya dia akan mengeluh dan senantiasa berduka cita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang sudah dipandu terang firman Tuhan, akan melihat dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kita kagum oleh semua kasih-Nya dan bersukacita memuji-muji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga orang yang telah dipandu terang hidup, yaitu Kristus Yesus, tahu arah tujuan hidup yang akan ditempuh. Kita tahu hidup kita di dunia hanya sementara saja. Kita berjalan di sini adalah sebuah, yaitu transformasi, hanya sementara untuk melewati tujuan akhir kita, yaitu Yerusalem yang baru. Orang yang mengetahui tujuan hidupnya, dia akan berjalan dengan pasti
dipandu oleh terang itu, sehingga tidak tersesat dan tidak kelelahan. Berbanding terbalik, orang yang dikuasai kegelapan hatinya, dia akan berputar-putar dalam hidup buruk di dunia ini. Dia akan kelelahan dan tersesat, dan pada akhirnya akan mati sia-sia. Tapi orang yang dipandu firman Tuhan, dia akan sampai kepada tujuan akhir dan kebahagiaan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang terkasih, sambutlah terang Kristus dan hiduplah di dalamnya, dan bawalah terang itu dalam hidup pribadimu, hidup keluarga, hidup persekutuan, dan hidup bagi banyak orang. Selamat membawa terang, selamat hidup dalam terang Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas terang yang telah Tuhan beri kepada kami, yaitu Yesus Kristus, yang telah menunjukkan hal yang baik dan buruk bagi kami, dan juga yang telah membukakan mata kami, melihat berkat, dan juga semua keindahan yang Tuhan sediakan bagi kami, yang memandu kami dalam hidup, menuju tujuan akhir hidup kami, yaitu Yerusalem yang baru dan surga yang kekal. Maka biarlah terang itu diam di dalam kami, dan kami diam di dalamnya, sehingga kami juga menjadi pembawa terang dalam hidup keluarga, persekutuan di gereja, dan bagi banyak orang. Mampukan kami melakukannya, hanya dengan pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat membawa terang. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.